Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, monggo kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pinaringan kesehatan, kekuatan sehingga kita saged nindakaken siang Ramadan yang hari ini masuk hari ke-10. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan sampai nanti selesai. Salawat serta salam mugi tansah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang kemarin saya sampaikan, materi saya sampaikan di pondoknya Pak Kiai Sopwan di Darul Quran Karangtengah. Waktu itu para takmir masjid di Kabupaten Baturaden diundang. Saya menyampaikan materi fikih imam dan makmum. Bagaimana tata cara menjadi imam dan sekaligus makmum dalam sholat jamaah yang ini kita gunakan, kita laksanakan, kita praktekkan setiap hari. Masjid ngeriki enten sing mewakili mboten nggih? Enten. Sinten sing tumut? Nah. Ya. PKM. Masjid niku nggih. Baik. Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana menjadi seorang imam sholat. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang makmum. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi seorang makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa? Makmum yang terlambat, ketinggalan. Ya. Pertama, imam. Ya. Imam itu sebelum dimulai sholat, atau imam jangan memulai dulu sebelum makmumnya sofnya lurus dan terisi. Jangan sampai sop itu tidak lurus dan terisi rapat. Jangan dibiasakan sholat jamaah sope sakarepe dewek. Imam harus merapatkan, meluruskan, memastikan rapi. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Sawu sufufakum, luruskan saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya lurusnya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Dalam hadis lain disebut min iqamatis sholat.
Ada dua hadis yang kata-katanya berbeda. Nah, karena itu kalau masih ada sop yang kosong di depan harus diisi. Dan ketika ada sop yang kosong itu untuk mengisi itu jangan iri-irian monggo jenengan, malah menyuruh orang lain untuk menempat sop di depan, itu malah di dalam fikih hukumnya makruh. Makruh niku napa? Mboten sae. Artinya apa? Baiknya apa? Justru harus berebut, bukan berarti rebutan nggih. Ya, disit-disitan ning ngarep. Ana sing kosong siji. Monggo jenengan mawon. Nah, malah jadi makruh. Nah, niku. Kersane ngerti ini. Ya. Nomor kali sebaiknya imam itu melihat kondisi makmum. Melihat kondisi makmum niku maksudnya apa? Pertama, menawi makmume niku hidrogen niku maksudnya napa nggih? Macem-macem. Ana sing tua, ana sing enom, dan niku kudu ngomong. Maca surate ya aja terlalu surat sing dawa, tapi ya aja terlalu surat sing cendhek banget sehingga makmume nututi gedibagan. Terutama pergantian dari satu rukun ke rukun yang lain, uber-uberan nganti ngos-ngosan niku nggih mboten sae. Kecuali kalau masjid itu memang sudah diketahui, oh masjid kae imami biasane ngapalke Quran teraweh sak juz. Tapi kalau masjid-masjid, terutama masjid-masjid umum di pinggir jalan apa itu sebaiknya, atau sholat-sholat di hari-hari kerja, sholat duhur, Jumat apa itu sebaiknya jangan terlalu panjang, cukupan. Itu namanya melihat kondisi makmum. Yang ketiga, niat menjadi imam. Lah, masalah niat ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan niat itu sebagai rukun, ada yang mengatakan niat itu sebagai syarat. Apa bedanya? Ya sama-sama kalau tidak dilakukan tidak sah. Cuman bedanya kalau menurut Hanafi sholat itu niat itu sebagai syarat. Artinya mau sholat itu diniati dulu boleh. Misalkan jenengan tukin dalam, aku tak niat sholat subuh, mengko teko masjid tinggal takbir Allahu Akbar, niku menurut Hanafi boleh. Tapi kalau menurut Syafi'i, niat itu sebagai rukun. Apa rukun itu? Yaitu harus dikerjakan, harus ada pada waktu perbuatan itu dilakukan. Contoh sholat niku dimulai dengan takbir, maka niat itu ya harus pada waktu takbir Allahu
Akbar, di situ niat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu boleh sebelum takbir itu diniati dulu. Kalau aku niat sholat subuh mengko teko kene tinggal Allahu Akbar. Panjenengan biasanya dos pundi? Niate teng pundi biasanya? Nah, biasanya kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu niatnya pada waktu takbir Allahu Akbar, disitulah kerentek niat. Enten sing tanglet, apakah usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, yang dikerjakan sebelum yang diucapkan sebelum takbir itu apakah harus? Tidak. Jadi umpama mboten hafal niku nggih mboten napa-napa. Yang penting pada waktu takbir niat. Usolli fardhu subhi rakaataini dan seterusnya itu istilahnya kalau dalam baris berbaris atau dalam apa ya, prakondisi, mengkondisikan sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil Allah lah, pada waktu Allah itulah niatnya di situ. Enten tiang tanglet, Pak saya itu kepingin sholat tahajud tapi saya nggak bisa usollinya. Ini mboten napa-napa, tidak harus memakai usolli, tapi takbir Allahu Akbar, niatku sholat tahajud, niat ingsun sholat tahajud. Atas ngoten nggih. Kemudian selanjutnya imam itu pada waktu waladhdallin itu juga ikut mengucapkan amin. Tidak hanya makmum, sebaiknya napa namine juga ikut mengucapkan amin. Selanjutnya perempuan itu hanya boleh jadi imam bagi makmum yang perempuan. Tidak boleh perempuan menjadi imam yang jamaahnya laki-laki. Nanti kalau perempuan boleh jadi imam laki-laki nanti repot. Mungkin sing lanang salate mboten khusyuk ning gurine. Nggih. Tuh. Nah, sebaiknya nggih, itu yang jadi imam itu tuan rumah kalau ada tamu. Misalkan panjenengan ketekan tamu keluarga di Jakarta, lalu arep sholat jamaah, itu ya yang bagus imamnya tuan rumah, bukan tamunya. Karena itu saya biasanya tanya, sinten sing biasanya jadi imam, monggo diimami mawon, mengke kula sing ngisi pengawasan. Seperti itu. Bukan saya tidak mau jadi imam, tapi katanya ini imamnya pas nggak ada Pak, ya sudah. Ya, bukan berarti tidak boleh, boleh. Kemudian imam estafet itu apa? Ya, sambung. Misalnya enten makmum masbuk ketinggalan sak rakaat misalnya, atau bahkan ketinggalan 3 rakaat pas sholat isya misalnya, tinggal serakaat,
Begitu dia salam, imamnya salam, kan meneruskan kan? Lalu ketika meneruskan itu, ada orang datang menjadi makmumnya, yang tadinya makmum itu makmum masbuk. Paham nggih? Ya. Itu menurut Syafi'i dan madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Hambali, itu boleh. Tapi kalau menurut Hanafi dan Maliki itu tidak boleh mengikuti makmum yang menjadikan imam, atau kita makmum dengan orang yang orang itu tadinya terlambat. Lalu bagaimana? Ya sebaiknya mendirikan sholat jamaah sendiri. Kan ada itu misalkan pas kita bareng-bareng pergi kemana, masuk ke masjid nggih, ada orang itu tadinya terlambat juga, jamaah sudah rampung, dia nambah 1 rakaat, kita datang bareng-bareng, gabung karo kene. Nah, itu menurut Syafi'i dan Hambali boleh, tapi kalau menurut Hanafi sebaiknya mendirikan jamaah sendiri. Itu seperti itu. Itu namanya imam estafet. Sambung menyambung. Bisa jadi nanti setelah ini salam, yang terlambat tadi kan nambah maning wong, ono maning wong teka. Nyambung maning ning burine. Nah, itu menurut Syafi'i tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian imam yang musafir boleh dimakmumi oleh makmum yang mukim, atau sebaliknya orang musafir boleh makmum dengan orang yang mukim. Seperti itu. Ini kaitannya imam dan makmum. Pun mangke pertanyaannya mangke. Ya. Sekarang makmum tentu yang paling pertama adalah ya niat sholat jadi makmum. Sholli fardhu subhi rakaataini makmum. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Mustaqbilal kiblat. Saya pernah sholat di salah satu masjid di terminal bareng orang itu jadi imam. Dia mengatakan begini, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah. Jadi mantap, mustaqbilal Ka'bah. Wah, pikir saya ini kayaknya orang P3 ini. Ya. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan, makmum harus mengisi shaf yang masih kosong di depannya. Jangan dibiarkan shaf yang kira-kira masih cukup orang satu dibiarkan lowong, ya jangan. Harus diisi. Tapi juga wajar rapat, itu wajar. Jangan rapat sampai kayak umpek-umpekan, nanti jinjit-jinjit, mengko pada waktu tahiyat lungguhe nganti kangelan. Ya wajar. Kira-kira ya tidak lowong, masih cukup orang satu. Jika makmum itu sendirian, maka sebaiknya posisinya agak mendekat imam di sebelah kanannya. Agak mendekat imam di sebelah kanan. Misalnya namung tiang kali
Iki nggih. Itu sebaiknya mendekat sebelah kanan. Tetapi tidak boleh posisinya di depan imam. Bagaimana mengukur posisi itu? Di dalam kitab fikih disebutkan ukurannya itu tumit. Ngerti tumit nggih? Ya. Jadi tumitnya itu posisinya harus di belakang imam. Karena itu kalau ada orang kakinya panjang, meskipun tumitnya sudah di belakang imam, lalu kakinya panjang ngelewati imam, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting tumitnya. Ya. Atau ada orang nyuwun sewu bungkuk, makmum wong loro, makmum 2 orang, makmumnya tengeriki, tapi tiangnya bungkuk, kan berarti badannya di depan imam sebagian. Itu enggak apa-apa. Yang penting tumitnya ini posisinya masih di belakang imam. Atau ada orang tumitnya sudah di belakang imam tapi wetenge belendus. Sehingga ngelewati imam, ya enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ngoten nggih. Kemudian mengingatkan imam ketika lupa. Subhanallah. Jadi imamnya lupa diingatkan subhanallah. Tapi kalau jamaahnya perempuan, ini di dalam fikih, ya sebenarnya kan begini ya. Yang penting faham, imam itu lupa. Misalkan nembe tahiyat awal long rekaat kelingane imam tahiyat akhir, kok suwe banget lungguhe kok lungguh kaya tahiyat akhir, itu makmum mengingatkan subhanallah. Seperti itu, biar imam itu kemutan, oh iya iki sik rong rakaat. Imam juga begitu, kalau ada makmum yang ngomong subhanallah, ya dia harus ngerti, oh aku iki ana sing lali. Seperti itu. Kalau di dalam fikih, kalau jamaah perempuan itu mengingatkannya pakai tepuk tangan. Ya. Saya juga nggak ngerti nih kenapa di dalam fikih diatur pakai tepuk tangan. Ya mungkin karena suaranya perempuan itu tidak boleh bersuara keras itu mungkin. Ya, tepuk tangan kan jadi angel gimana lagi, malah dikira tepuk pramuka. Ya, nah, itu. Kemudian makmum ini bagi mazhab Syafi'i itu tetap wajib membaca Fatihah di semua rakaat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu makmum tidak usah membaca apa-apa karena bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Panjenengan biasanya gimana? Ya, ngikuti Syafi'i nggih biasanya. Ya, yaitu tetap membaca Fatihah. Nggih? Ya. Nah, kalau Maliki itu hanya wajib membaca Fatihah pada rakaat yang pelan atau sir. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat nggih, rakaat pertama kedua itu tidak membaca Fatihah makmum, nanti rakaat ketiga membaca Fatihah. Kenapa kok begitu Pak? Nah ini memang perbedaan pendapat. Kalau menurut Hanafi memakai dalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika Al-Qur'an itu dibaca, maka sebaiknya didengarkan. Karena itu ketika imam membaca
Fatihah, membaca surat, itu makmum mendengarkan. Itu menurut Hanafi. Tapi kalau Syafi'i itu berpegangan kepada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Lalu kemudian hadis ini dianggap mentaksis karena ayat itu ayat umum, ya khusus untuk sholat kita disuruh membaca Fatihah. Itu Syafi'i. Nah, Maliki agak tengah-tengah pendapatnya. Ya, kalau pas bacaan imam itu pelan, kan berarti makmum nggak dengar apa yang didengarkan, maka dia membaca Fatihah. Nah, seperti itu. Itu membaca Fatihah. Lah membaca Fatihah gimana? Ya, membaca Fatihah itu pakai bismillah apa tidak? Nah, ini juga perbedaan pendapat. Kalau menurut Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah, ayat dari surat Fatihah, karena itu harus dibaca. Kalau Maliki tidak, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau Hanafi tetap dibaca tapi pelan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu. Kalau Syafi'i, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Maliki langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jenengan biasanya terus pundi? Pakai bismillah. Ya. Kemudian makmum yang masbuk, makmum terlambat, itu dihitung mendapatkan 1 rakaat apabila dia menangi rukuknya imam. Menangi rukuknya imam. Kalau imam sudah iktidal, sudah tangi teko rukuk, lalu jenengan terlambat takbir, lalu ikut sujud, maka belum dihitung 1 rakaat. Jadi mendapatkan 1 rakaat itu yang penting mendapatkan atau menangi bareng rukuk sama imam, meskipun setelah takbir itu belum sempat membaca Fatihah. Paham niki nggih? Gampang. Ya. Makmum itu boleh mufarokoh apabila ada udzur. Apabila ada udzur. Misal, nah, ini pernah ada kasus sholat di stasiun, delalae jam berangkat kereta mepet habis sholat zuhur. Misalnya sholat zuhure jam 12 sudah sholat zuhur, terus kereta nih jam 12:08 menit. Nah, begitu zuhur cukuplah nggo sholat. Lah delalae sholat itu di situ ada yang jadi imam, imamnya mulai maca surat suwe banget. Makmumnya kemerungsung. Lek nunggu imam sing suwe niku mungkin terlambat, itu boleh mufaroqah. Pisah, sholat dewek dipercepat. Nah, itu boleh. Ini yang saya katakan, kalau jadi imam di masjid-masjid umum yang makmumnya itu macam-macam, itu sebaiknya melihat kondisi itu. Lihat kondisi itu. Saya kalau
khutbah di masjid kota sana, yang jamaahnya itu pegawai-pegawai, ada yang dari pegawai toko ini, oleh Jumatan tekani mepet. Ya, itu biasanya agak saya percepat karena masjidnya full, podo ngadeg waktu khutbah Jumat. Bahkan takmirnya ngomong, "Mak, nanti khutbahnya jangan lama-lama." Karena kalau lama pada gerundel kabeh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi boleh. Bahkan sholat itu bisa dibatalkan kalau ada udzur, di mana udzurnya itu menyangkut hal yang sifatnya doruri. Misalnya, panjenengan punya rumah, kemudian rumahnya ada kolamnya, lalu pas panjenengan sholat, duwe anak cilik, kok krungu glubrak, nangis, itu boleh sholat dibatalkan untuk demi menolong anak. Jangan malah surah apa-apa. Ya, itu. Tapi kalau sholat niat dibatalkan itu nggak boleh. Contohnya ten, jangan aku iki nunggu telepon suwe banget mau jari arep telepon. Ya wis lah, aku tak sholat, mengkolek ono telepon ya tak batalna. Nah, itu nggak boleh. Itu jenenge dolanan karo Gusti Allah. Atau ibu-ibu mungkin mendung panas, jemuran ora garing-garing, ya wis lah tak tokna, aku tak sholat, engko lek udan ya tak batalke. Jangan, nggak boleh ya, itu namanya sholat untuk main-main ya. Termasuk sholat yang boleh dibatalkan ada udzur tadi, misalkan ibu-ibu kelalen nyalakan kompor, sholat itu rong rakaat loh, kok bau gosong. Loh, timbangannya kebakaran, maka boleh dibatalkan karena nanti akan ada bahaya. Seperti itu. Orang yang sudah sholat sendirian, misalnya wis sholat dewekan, kok terus ono jamaah, itu boleh sholat lagi dengan jamaah, tidak apa-apa, boleh ya. Tapi kan biasanya jenengan lah bebeh sholat maning. Tapi kalau orang yang iman-iman, aduh iki ono jamaah iman-iman, mau ora jamaah tak sholat maning melu jamaah, itu boleh. Oke, sekarang tadi kan sekarang makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Tadi kan saya sampaikan, orang itu jamaah bisa dihitung mendapatkan 1 rakaat kalau menangi ruku imam. Jangan dugi teng masjid, waduh kayak imamnya mau cepatnya wis rampung, jangan keburu-buru, wudu keburu-buru hanya untuk mendapatkan rukuknya imam dan orang terlambat misalnya, itu nggak bagus. Jangan sampai kita itu tergesa-gesa hanya ingin mendapatkan jamaah, lalu kemudian bersucinya, wudunya malah jadi tidak sempurna. Ya biasa saja, wudu yang sempurna, mengko menangi imam sampai kapan atau pas apa, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu aturannya seperti itu. Bahkan misalkan wudu teng ngriko keburu-buru, wah imamnya wis arepe ruku, supaya napa nggih, supaya tidak ketinggalan ning kene wis penuh lalu menempat di jalan itu. Nah, itu termasuk yang tidak bagus. Keburu-buru ingin mendapatkan jamaah tapi kemudian mengganggu orang lain, itu tidak baik, tidak baik ya.
Lalu kemudian makmum misalkan, nah ini sering begini, waduh, aku ki nahan arepe kentut, tapi kayak wis mulai jamaah, wis lah tak tahan baik, nggak bagus. Ya sudah, mau kentut ya kentut, bahkan mules ditahan, mengko jamaah jadi ngimpet ngoten. Ya, malah mboten khusyuk. Mboten khusyuk. Ya sudah, kalau mau BAB ya BAB kan. Ya, mau kentut ya kentut terus wudu. Jangan hanya gara-gara ketinggalan jamaah lalu menahan napa niki hadas, mau kentut ditahan, mau BAB ditahan. Termasuk sholat sendirian. Misalnya jenengan nggih habis sholat maghrib belum batal, kayak adzan, mumpung aku durung batal, iki aku wis kebelet nguyuh, mengko lek pipis bebeh wudu maning. Begitu adzan langsung sholat dewekan, gara-gara sudah menahan kencing. Atau mau sholat jamaah, imamnya suwi banget, tekane, wis sholat dewek, jangan. Ya sudah, kencing ya kencing, seperti itu, jangan menahan. Bahkan di sini di dalam fikih diceritakan, kalau kita gitu mau sholat sudah dalam kondisi lapar banget, itu lebih baik makan dulu. Ya asalkan diperkirakan waktu masih. Timbangannya mengke sholat kemutan mangan. Sholat takbir wis kemutan mangan, atau merasakan lapar. Kalau panjenengan buka biasanya sholat riyin atau dahariyin? Batal dulu terus sholat. Batalkan pakai apa? Yang penting batal. Ya, kalau saya biasanya makan. Ya, batal dulu ya bagus. Nah, kalau sunnah Rasul ya makan kurma, habis itu sholat, habis sholat makan. Ya, kalau tidak ada kurma ya pokoknya buah-buah apalah. Nah, seperti itu. Kemudian makmum yang terlambat itu mengikuti imam dalam kondisi apapun. Saling ngeten. Jenengan dugi, imam sedang mulai sujud. Itu panjenengan datang takbir Allahu Akbar langsung ikut sujud. Jangan malah nunggu imam. Ya engko bae lah, aku tak takbir nunggu dheweke ngadeg. Atau panjenengan dugi imam sedang duduk, maka sebaiknya kita langsung takbir langsung ikut duduk, tapi belum dihitung satu rakaat. Jangan malah menunggu imam, mengko bae tak tunggu lewis ngadeg. Tidak begitu, tapi datang dalam kondisi imam apa, yaitu diikuti. Kemudian tadi sudah ini, kalau datang masih ada sop yang kosong, diisi. Kemudian ketika ada jamaah, maka kita jangan mendirikan jamaah sendiri. Lagi ada jamaah durung rampung, kita datang rombongan malah sholat jamaah dewekan. Ya. Nah, kalau kita terlambat, misalkan kita terlambat, imam lagi membaca surat, pas qul huwallahu ahad, maka jenengan datang. Itu ketika masbuk seperti itu, jangan membaca bacaan-bacaan yang sunnah, tapi langsung yang
yang rukun, yaitu membaca surat Fatihah. Begitu kita datang, diperkirakan kita membaca Fatihah itu nanti cukup, langsung baca Fatihah. Begitu datang, imam wis membaca surat, malah kita membaca doa iftitah. Imam rukuk, kita belum membaca Fatihah. Kecuali kalau terlambatnya itu, misalkan imam kita terlambat, imam baru takbir, baru membaca Fatihah dapat setengah, diperkirakan kalau kita membaca doa iftitah cukup, ya monggo dibaca doa iftitah. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau kita datang kebetulan ada 2 shop atau 1 shop yang sudah penuh, kita di mana? Nah, ini sebaiknya kita itu ada di posisi lurus imam, agak ke kanan sedikit. Jangan shop pertama sudah penuh, kita datang malah ning pinggir kono dewekan utawa ning pinggir kono dewekan. Tapi di tengah, yang paling dekat imam. Agak di kanan sedikit, nanti ada temannya yang datang lagi menyusul di sebelah kiri. Ada lagi yang datang di sebelah kanan. Langsung begitu. Jadi simetris. Ya. Jangan datang sendirian malah ning pojokan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian bagi yang tertinggal harus menyempurnakan yang tertinggal tadi setelah imam salam. Setelah salam pertama apa kedua? Kebanyakan ulama berpendapat setelah salam pertama itu sudah dianggap selesai imam, kita meneruskan. Meskipun ada yang mengatakan harus sampai menunggu salam kedua. Itu seperti itu tata cara kita sholat jamaah, baik menjadi imam, makmum maupun makmum masbuh, makmum yang ketinggalan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.